Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada kerjaan HP Oppo A57. Ini kerusakannya bila yang punya sempat jatuh dan kondisi layar LCD pecah ambyar. Bisa kita lihat tampilannya kondisi dari layar LCD. Dan juga di bagian touch yang terputus ya teman-teman. Ini untuk touchnya terputus. Dan saya akan cek untuk bagian tampilannya. Apakah bisa tampil dengan normal? Dan di sini saya akan cek dan menunggu tampilannya. Bila tampilan normal, kita akan ganti di bagian touchnya saja, tanpa mengganti LCD satu set ya. Jadi untuk tampilan layar LCD itu normal, hanya saja di bagian touchscreen-nya fleksibel yang putus. Oke, langsung saja saya akan buka dulu keseluruhan HP-nya. Buka dulu pertama di bagian SIM tray dan juga bagian backdoor-nya. Jadi cerita dari teman sempat jatuh dulu sehingga layar LCD-nya pecah dan dibiarkan ya. Dibiarkan, disimpan. Setelah itu datang ke tempat saya untuk perbaiki untuk HP-nya, mungkin pakai sendiri ataupun kasih ke keponakannya ya. Jadi kita perbaiki hanya dengan mengganti di bagian touchnya saja. Jadi cukup murah teman-teman, hanya kita mengganti bagian touchnya, tidak mengganti LCD satu set ya. Untuk tahapan penggantinya, buka semua dulu keseluruhan di bagian perangkat yang terhubung di bagian mainboard. Ya, ini tampilannya. Selanjutnya saya akan pisahkan dulu LCD dan juga touchnya menggunakan alat separator ya teman-teman. Ya, ini sudah terpisah bagian LCD dan juga touchscreen-nya. Ini touchnya sudah saya pisahkan menggunakan alat separator panasnya 70, menggunakan kawat ukuran 3 mili ataupun 5 mili. Saya akan bersihkan sisa-sisa lem OK yang terdapat di LCD menggunakan alat roll seperti ini, tinggal bersihkan. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan jari jempol ya, kita manual kita scroll aja menggunakan jari jempol. Ini biar cepat saya menggunakan roll seperti ini khusus untuk di bagian roll di bagian lem OK ya. Ini lem OK-nya, selanjutnya saya akan simpan dulu, singkirkan, bersihkan di sisa-sisa lem OK yang terdapat di layar LCD. Tambahkan sedikit thinner di tisu, setelah itu kita bersihkan. Bersih hingga bersih ya, bersih. Bila teman-teman ada kipas, matikan dulu kipas ya, sehingga tidak ada debu yang masuk di bagian lapisan LCD. Ini saya menggunakan lembaran lem OK. Selanjutnya kita presisikan di bagian ujung LCD. Paskan dulu di bagian ujung LCD. Selanjutnya saya menggunakan pinset seperti ini. Tekan pelan aja di bagian ujung. Ya, buat garis seperti ini ya. Setelah itu di scroll ya. Scroll. Ya, seperti itu teman-teman. Bila terdapat sisa-sisa lem OK, kita potong ya menggunakan cutter ataupun silet. Ini sudah saya potong sisa lem OK. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan touchscreen Oppo A39 ya. Jadi yang Oppo A57 itu ada tombol home yang timbul ya. Jadi sudah kita konfirmasikan ke pemiliknya menggunakan adanya stok saya itu touchscreen Oppo A39. Jadi di bagian tombol home-nya nanti kita akan hilangkan ya yang di bagian Oppo A57. Karena di bagian layar touchscreen Oppo A39 itu langsung dengan tombol home-nya. Jadi ukurannya sama, tidak masalah.
Oke, langsung saja saya akan buka dulu. Nah, namun sebelum kita pemasangan seperti ini, sudah kita konfirmasi ke pemiliknya. Namun pemiliknya menyampaikan tidak masalah Bang, pasang saja, yang penting bisa terpakai ya. Oke, langsung saja kita bongkar dan akan pasang. Untuk tahapan pengangkatan di lapisan lem OK, angkat seperti ini sambil kita tahan ya teman-teman. Tahan, kita tinggal tarik di bagian lapisan plastik di bagian lem OK. Selanjutnya kita presisikan bagian touchscreen-nya seperti ini dan tekan sedikit ya, sehingga ada tempel seperti ini bagian lem OK dan juga touchscreen. Angkat di bagian LCD. Selanjutnya saya akan pijit pelan-pelan ya, diurut dia di bagian layarnya. Bila teman-teman belum punya bubble rem over, bisa secara manual, karena di sini saya pijatnya secara cepat, tidak masalah. Masih terdapat gelembung dan juga saya akan menggunakan bubble rem over agar lebih maksimal dan rapi kembali. Seperti ini hasilnya setelah kita menggunakan bubble rem over. Panasnya 555 ya, 55, dan kita biarkan hingga 5 sampai 10 menit. Ya, setiap bubble rem over beda-beda teman-teman, tidak masalah, sesuaikan dengan bubble rem over masing-masing. Oke, di sini saya akan hilangkan dulu di bagian tombol home ya, karena bawaan dari Oppo A57 ada tombol home-nya. Sekarang saya akan buka dulu di bagian tombol home-nya. Karena di bagian touchscreen Oppo A39 tidak bagian tombol tengahnya tidak ada bagian tombol home-nya, langsung tempel di bagian touch-nya. Ya, setelah kita buka bagian tombol home dan rapi kembali, selanjutnya kita akan pasang. Seperti ini kita sudah angkat di bagian tombol home. Ya, teman-teman, jadi kita saat pemasangan rapi dan presisi kembali ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan pasang di bagian LCD ya. Jangan lupa kita seperti biasa saya menggunakan lem T7000. Jadi biasanya saya untuk pemasangan di bagian LCD ataupun backdoor saya menggunakan lem T7000. Ya, secukupnya saja teman-teman, tidak usah terlalu banyak. Selanjutnya saya akan pasang di bagian filter airborne. Tambahkan sedikit lemnya di sana, jangan sampai lupa. Karena biasanya hal kecil itu kita lupa dan bongkar kembali LCD-nya sebelum pemiliknya ngeh dengan adanya kok ini lubang ya. Jadi sebelum itu kita kerja 2 kali, kita perhatikan hal-hal yang kecil ya. Contoh kayak filter airborne ataupun penyaring ya debu sehingga tidak mudah kotor ya. Setelah kita pasang kembali di bagian filter airborne, saya rapikan dulu. Karena kita bila lupa ya otomatis kita bongkar kembali ya teman-teman. Jadi itu beresiko ya kita ngangkat di bagian layar LCD. Jadi harus teliti ya untuk bongkar ataupun pasang di bagian layar LCD. Selanjutnya saya akan pasang kembali di bagian LCD-nya. Jadi LCD ini sebenarnya Oppo A57, kita ganti ya dengan touch-nya Oppo A39. Jadi tidak masalah, fungsinya sama tetap ya, tidak apa-apa. Yang penting kita konfirmasi dulu sama pemiliknya. Oke, karena ini tulangannya mungkin agak sedikit keropos ya, mungkin karena dibiarkan ya. Selanjutnya kita rapikan kembali. Ya, ini sudah rapi. Selanjutnya saya akan cek hasil dari pengerjaan kita dan saat pemasangan ataupun penggantian di bagian touch. Seperti biasa saya akan menggunakan karet gelang untuk proses pengeringan di bagian lem T7000-nya. Bagaimanakah hasilnya? Cek di panggilan. Kebetulan juga
Saya tidak memiliki password, tidak masalah. Yang penting tampilan dan juga fungsi bagian tosnya berfungsi dengan normal. Saya pasang di bagian karetnya hingga kita tunggu 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu kita hubungi pemiliknya dan kita serahkan HP-nya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman selama ini selalu dukung channel ini. Semoga berkah dan terus maju terus, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.